pemirsa, kali ini aku lagi berada di Klinik Perawatan Luka Universitas Muhammadiyah Magelang. Yuk ikutin aku. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Monica di acara Bincang Sehat. Kali ini kita mau bahas tentang penanganan luka pada bayi nih. Tapi sebelumnya kalian penasaran kan siapa narasumber kita kali ini? Nah, sini aku kenalin. Di sini ada Bu Estrin. Halo Bu Estrin. Halo semuanya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Oke Bu, ngomongin soal bayi nih Bu. Kan kita tahu nih Bu, kalau kulit bayi itu kan sebenarnya sensitif. Betul. Nah, kira-kira daerah mana aja sih Bu yang sering rentan terkena luka Bu pada bayi? Pada bayi sebetulnya memang semua area tubuh dalam bayi itu kan memang masih sensitif semua, mulai dari area wajah, tangan ataupun kaki. Tapi di lokasi-lokasi tertentu memang sering terjadinya bercak kemerahan gitu ya. Kalau pada bayi itu area daerah sekitar mulut, hidung ataupun di daerah pergantian popok itu yang paling sering mengalami luka kemerahan. Itu yang biasanya terjadi pada bayi yang masih usia 2 tahun ke bawah gitu ya. Karena masih sering berganti pampers gitu ataupun popok. Oke, baik. Nah, ngomongin luka di area mulut atau hidung nih Bu, itu kira-kira disebabkan oleh apa ya Bu? Oke, kalau pada bayi biasanya itu lebih ke karena bakteri. Luka pada area wajah ataupun daerah mulut, hidung ataupun daerah popok biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Nanti bisa menyebabkan adanya luka atau bercak merah, bahkan kalau misalnya tidak tertangani dia bisa sampai melepuh gitu, artinya sampai berair. Nah, itu pasti sangat tidak nyaman untuk kondisi bayi tersebut. Nanti banyak yang akan disebabkan oleh hal yang terjadi pada bayi. Yang paling sering ya terjadinya karena infeksi bakteri. Biasanya kita sebutnya kalau dunia kesehatan biasanya impetigo itu yang biasanya kita terjadi pada bayi. Oke, baik. Nah, kira-kira luka terparah nih Bu yang pernah Ibu tanganin pada bayi itu luka apa ya Bu? Ya, luka yang terjadi di pelayanan kesehatan ataupun di klinik biasanya luka yang sudah penanganannya itu telat gitu ya. Jadi semua yang terjadi pada bayi jika penanganan pertamanya itu tidak segera dilakukan, dia akan nanti fase penyembuhan itu akan semakin lama. Jadi memperparah kondisi luka. Biasanya ya karena impetigo yang sekunder ataupun yang tidak tertangani dengan baik, melepuh kemerahan terus melepuh sampai pecah itu juga akan menyebabkan iritasi. Biasanya juga balita itu atau anak tersebut bisa mengalami demam atau panas tinggi. Nah, itu biasanya baru dibawa ke rumah sakit dan itu fase yang agak terlambat sebenarnya. Tapi ada juga yang terjadi akibat in case atau terjadi luka bakar gitu ya, kejadian luka bakar yang tidak diinginkan. Nah, itu adalah sesuatu yang biasanya terjadi di dalam dunia kesehatan ataupun di klinik ataupun di rumah sakit. Nah, ngomongin iritasi nih Bu. Tadi kan iritasi berarti reaksi tubuhnya demam tadi ya Bu. Betul. Nah, selain demam biasanya reaksi tubuh dari si bayi itu apa aja sih Bu? Ya, yang pertama memang jelas kenaikan suhu tubuh ya, artinya ada demam. Nah, demam itu disebabkan biasanya ada peningkatan infeksi gitu. Biasanya angka ataupun antibodinya meningkat itu menyebabkan adanya bakteri yang lebih, artinya adanya infeksi dalam tubuh bayi. Selain itu juga biasanya reaksi yang sering dialami oleh bayi tersebut yaitu gatal biasanya. Nah, pada kemerahan pada bayi itu adalah sesuatu yang luka menular lah istilahnya. Kalau misalnya dia semakin digaruk, semakin disentuh itu nanti akan semakin banyak terjadi pada area sekitar terjadinya luka tersebut. Nah, selain juga demam dan gatal biasanya juga ada biasanya bayi itu kan rewel ya. Yang paling utama itu kalau misalnya hanya demam saja itu
sudah rewel, apalagi kalau gatal, perih, itu sudah akan mengakibatkan bayi itu semakin tidak nafsu makan, ASINya juga semakin berkurang dalam asupan ASI ke ibunya seperti itu. Oke. Dek, kenapa? Ya ampun, tangannya luka. Cukup dibilas dengan air, lalu dioleskan minyak, terus diperban deh. Dah, gimana dek? Masih sakit nggak? Iya nih, udah nggak perih. Tinggal luka pulih tanpa rasa perih. Kira-kira untuk luka bayi itu sendiri, kira-kira sembuhnya berapa lama sih Bu? Apakah sama seperti orang dewasa? Untuk bayi itu biasanya penyembuhan lukanya itu relatif lebih cepat karena memang di dalam dasar diri bayi sendiri itu antibodinya dia masih terkontrol oleh ASI ibu. Jadi biasanya pada luka kemerahan berbercak merah seperti itu ya atau MP3 itu biasanya bisa sembuh sendiri sebenarnya tanpa diobati, itu sekitar 2 sampai 3 minggu itu tanpa diobati. Tapi kan kalau misalnya kita sebagai orang tua ada bayi kita itu tidak ditangani ibaratnya gitu ya, tidak diberikan obat ataupun salep, itu kan juga kekhawatiran seorang ibu. Jadi tentunya tetap harus diberikan penanganan kesehatan ataupun ke klinik ataupun diberikan obat di apotek seperti itu. Itu tentunya akan menambah percepatan penyembuhan luka, bisa sampai 7 sampai 10 hari saja itu sudah bisa kembali ke kulit normal. Oke, baik. Nah, kira-kira pengobatan untuk luka bayi itu seperti apa ya Bu? Atau perlu ada pemilihan obat tertentu kayak gitu Bu? Untuk karena kulit bayi itu sangat sensitif, tentunya kita tidak boleh menggunakan obat-obat yang banyak mengandung alkohol tinggi. Kadar alkohol tinggi itu sangat kita hindarkan atau kita hindari untuk kulit-kulit yang sensitif. Tidak hanya pada bayi sebetulnya, pada orang dewasa juga. Kalau kita memilih obat, baik yang oles itu juga tidak, kita harus lihat juga kandungan alkoholnya karena akan semakin tinggi kadar alkoholnya itu juga akan menyebabkan keiritasian itu semakin meningkat. Yang paling tepat obat-obat yang paling aman atau cocok untuk bayi adalah obat yang berbahan dasar herbal atau tanaman-tanaman yang alami yang tentunya itu pasti akan mengurangi resiko adanya infeksi lebih lanjut. Itu yang paling aman untuk bayi. Oke, nah buat ibu-ibu di rumah, mulai sekarang jangan pernah pakai antiseptik atau alkohol ya Bu, untuk ngobatin luka pada bayi karena itu bisa menyebabkan iritasi. Dan lebih baik ibu-ibu di rumah itu menggunakan obat yang mengandung tanaman herbal. Nah, baik Bu. Ngomongin ASI nih Bu, benar nggak sih Bu kalau ASI itu sebenarnya membantu percepatan penyembuhan luka pada bayi? Ya, betul sekali ya. Kandungan ASI itu sebenarnya mengandung antibodi yang kita biasanya sebutnya itu imunoglobulin A. Itu dapat membantu menyerang bakteri. Jadi pada saat luka itu ada di tubuhnya bayi, tentunya ada bakteri yang masuk. ASI itu juga bisa membantu melawan bakteri, artinya dapat mempercepat penyembuhan luka. Jadi untuk mengurangi iritasi, mengurangi nyeri itu juga baik, tapi tidak kemudian setiap ada luka terus dikasih ASI ya, tapi kita tetap harus ada tindakan medis lah, paling tidak kita periksa ke dokter, kemudian meminta obat, baik obat secara oral atau diminum ya, ataupun yang oles itu juga direkomendasikan. Oke. Nah, Bu, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, biasanya kan ibu-ibu di rumah nih kalau anaknya lagi luka tuh gampang panikan ya, Bu. Mungkin bisa dikasih tips dong, Bu, pertolongan pertama pada luka bayi itu seperti apa? Oke, untuk ibu-ibu semua ya yang ada di rumah yang punya bayi ataupun balita yang masih kecil di rumah, yang pertama pada saat ada luka pada bayi ibu itu ataupun terjadi kemerahan ataupun apapun luka, yang pertama yang harus dilakukan seorang ibu adalah tetap tenang, tidak boleh panik ya. Jadi semua masalah itu kalau misalnya kita terlalu panik, terlalu cemas itu malah tidak terkontrol lukanya. Jadi yang pertama tetap tenang. Yang kedua kalau misalnya itu luka yang
perlu penanganan misalnya perdarahan ataupun luka bakar ataupun luka lecet yang terbuka, itu bisa kita langsung memberikan air bersih gitu ya. Kalau misalnya tidak ada air mengalir, itu bisa memberikan air yang steril lah. Biasanya kita air mineral itu juga bisa, tapi yang paling disarankan itu dialiri dengan air bersih yang mengalir. Itu adalah penanganan yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang pada luka tersebut terjadi perdarahan, ya tentunya harus dihilangkan dulu perdarahannya. Dengan apa? Dengan memberikan kasa. Kasa itu balutan ya, balutan. Nanti ibu-ibu semua yang ada di rumah bisa lihat di apotek yang namanya kasa, itu nanti bisa diberikan air yang steril gitu ya, untuk menghentikan perdarahannya dulu. Setelah dihentikan perdarahannya, kalau misalnya sudah berhenti, lalu diberikan balutan atau namanya dressing. Kalau misalnya perlu ada di rumah ada salep ataupun ada obat yang khusus luka, misalnya di rumah sudah ada, ya bisa diberikan itu untuk mengurangi risiko terjadi infeksi. Baru ditutup oleh balutan tadi ataupun plester gitu ya. Seperti itu. Yang penting jangan sampai cemas ataupun panik. Oke. Nah, buat ibu-ibu di rumah tadi udah dikasih tahu nih tips pertolongan pertama untuk mengatasi luka pada bayi. Yang pertama, ibu-ibu perlu membersihkan luka dengan air yang mengalir. Kemudian jika terjadi pendarahan, sebaiknya pendarahannya dihentikan menggunakan kasa steril. Kemudian mengoleskan obat luka. Jangan sampai luka pada si bayi itu infeksi ya ibu-ibu. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas edukasinya. Semoga ini bermanfaat khususnya buat ibu-ibu di rumah. Ya, Oke, sekian pemirsa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam edukasi.